Sebelum kita masuk pada ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati kita sejenak. Kita masuk kepada saat teduh. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Kebaktian hari ini kita akan mulai dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita semuanya. Saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan. Kita patut bersukacita menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Allah datang menjadi manusia, yang adalah inkarnasi dari Allah yang kekal menjadi manusia di atas kandang domba untuk kita semua. Mari kita memuji Tuhan. Hai, mari berhimpun.
kami yang memberikan anakmu yang tunggal untuk lahir ke dalam, menebus dosa-dosa kami Tuhan, sehingga dosa-dosa kami boleh diampuni. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kami hidup yang baru. Terima kasih Tuhan untuk anakmu yang telah datang ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan yang telah memberikan kami keselamatan, yang menebus kami Tuhan daripada lubang kebinasaan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua memuji Engkau dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Puji nama Engkau Tuhan yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru sama kami hidup, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan memasuki pembacaan Alkitab yang terambil di Lukas pasal 2 ayat ke-8 sampai 14. Akan dibacakan oleh Saudari Naomi. Mari kita membaca dari Lukas pasal 2 mulai dari ayatnya yang ke-8. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lord
kita semua bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita semua akan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli ada di kertas kita di bagian belakang. Want to confess our apostle creed? Let us stand up together. Okay. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini kita akan tetap berdiri, kita akan masuk kepada doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Hari ini kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kami boleh merayakan Natal bersama. Kami memperingati hari kelahiran-Mu yang Engkau pernah datang ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang sudah lahir 2000 tahun lalu, tetap Tuhan, Engkau boleh lahir di dalam hati kami. Sucikanlah hati Tuhan, hati kami dan pikiran kami, agar kami boleh layak Tuhan untuk menerima Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir Tuhan. Berkatilah kami yang sakit penyakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Yang kehilangan pengharapan, bangkitkan semangat pengharapan mereka kembali. Bahwa Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi kami yang lemah imannya. Tuhan kuatkan kami kembali Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Bahwa Tuhan Engkaulah pengharapan kami. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk COVID-19 Tuhan. Berkatilah Tuhan negara Amerika Tuhan. Biarlah kami semua takut kepadamu Tuhan. Dan jauhkanlah semua COVID, semua virus ini Tuhan. Enyahkanlah Tuhan di atas muka bumi ini. Sehingga kami semua boleh bertobat Tuhan. Mengakui semua dosa kami Tuhan. Sehingga Tuhan boleh kembali menyembuhkan Tuhan negara bumi ini. Dan juga seluruh muka bumi ada di seluruh dunia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mendengar seru doa kami ya Bapa. Bagi yang mencari pekerjaan Tuhan Engkau berikan mereka pekerjaan. Sehingga pun mereka boleh datang sembah sujud dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan berdoa Tuhan untuk negara Indonesia. Berkatilah negara Indonesia Tuhan. Berkati Presiden Jokowi agar dia boleh meminta negara dengan takut kepadamu. Dan semua orang-orang percaya boleh menjadi berkat bagi negara ini. Tuhan, kami berdoa untuk Amerika Tuhan. Biar negara ini yang sudah berdiri di atas prinsip daripada firman-Mu boleh tetap kokoh, berpegang teguh, dan hidup takut kepadamu. Sehingga negara ini Tuhan boleh diberkati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ada di sini. Biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi semua penduduk yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kami tidak lupa juga menyebarkan kasih-Mu dan menceritakan Injil keselamatan kepada orang di sekitar kami. Sehingga mereka pun boleh mendapatkan berkat daripada Injil. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau Tuhan. Dan kami ingin Tuhan tutup doa ini dengan doa yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh persembahan pujian jemaat daripada Cornerstone. Kami persilakan. Tiada
kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Pendeta Saul. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di Gereja Cornerstone. Pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari Natal. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberikan pada kita cuaca yang baik sehingga kita boleh bersama-sama untuk mengenang akan kasih Tuhan. Hari ini saya memberikan tema yang berjudul Indescribable Gift, hadiah yang tak terlukiskan. Hadiah yang tidak terlukiskan, atau kata lain, hadiah yang tidak terkatakan, hadiah yang tidak terduga. 2 Korintus pasal 9 ayat 15. Sama-sama kita akan bacakan firman Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 15. Korintus 9 ayat 15. Yang punya Alkitab dan bersedia membaca bersama-sama, mari kita buka suara baca. 1 ayat saja. 1, 2, ya. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan ini. Kita ulangi. 1, 2, ya. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama datang beribadah. Kami diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Oh Tuhan, bukakan hati kami Tuhan. Kami datang dari berbagai tempat Tuhan. Engkau yang memimpin kami ke tempat ini. Dan kami percaya bukan kebetulan kami datang ke tempat ini. Dan Tuhan sudah mempersiapkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua yang hadir pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada tahun 1996 dalam satu acara promosi travel dan tour di Surabaya, saya beruntung mendapat hadiah yang bagi saya cukup besar. Bayangkan, hadiahnya adalah 10 hari boleh nginap di hotel berbintang 5 di Hawaii. Waktu itu kami masih tinggal di Surabaya. Dengan syarat tidak boleh ditukar dengan uang, tidak boleh diperjualbelikan. Sudah ada nama kami sekeluarga. Hati pertama merasa senang, kedua merasa gembira, campur bahagia, karena belum pernah dapat hadiah yang begitu besar. Tetapi sekaligus merasa sedih. Saudara mau tahu kenapa sedih? Karena hadiahnya hanya berupa nginap di hotel, gak dikasih tiket. Yang justru diperlukan tiket, bahkan uang saku. Kita masih tinggal di Surabaya, hadiahnya 10 malam nginap di Hawaii. Apa artinya kalau gak diberikan tiket, gak bisa berangkat juga? Alhasil tiket itu disimpan baik-baik. 1 tahun lewat dan expire, tidak berlaku lagi, menjadi kertas, gak boleh ganti, gak boleh tukar. Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan hadiah yang demikian. Paus Francis mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan seseorang hadiah yang tidak mampu orang itu terima. Jika Dia memberikan hadiah kepada kita, maka karena semua memiliki kemampuan untuk menerimanya, dan kita boleh menerimanya dengan penuh sukacita. Natal merupakan sebuah hadiah, anugerah Tuhan. Dengan kasih daripada Allah, Dia hadir ke dunia ini, menyelamatkan manusia dari kebinasan. Ini adalah satu hadiah yang sangat-sangat
mahal harganya. Ketika Presiden Jokowi mengunjungi desa-desa, dia lalu bertanya kepada anak-anak itu, sebutkan 5 nama ikan. Anak itu sebutkan ikan tongkol, ikan gembung, kemudian ikan gurami, ikan apa, 5. Lalu dibilang, kamu boleh dapat sepeda. Senang sekali anak itu. Ternyata bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga ditanya pertanyaan, dapat sepeda, senang juga. Bahkan artis yang mengunjungi istana, mereka juga minta hadiah sepeda. Padahal artis-artis itu banyak uangnya kan. Dia mau beli 10 sepeda juga bisa, mau beli 100 sepeda juga bisa. Tapi mereka merasa senang kalau dapat sepeda tersebut. Dia merasa senang kalau bisa mendapat hadiah itu. Saudara, hari ini yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, hadiahnya itu lebih mahal, lebih berharga dari sepeda. Hadiah yang tidak biasa, hadiah yang luar biasa, terlalu mahal, karena Allah membayarnya dengan pengorbanan anaknya yang tunggal satu-satunya di atas kayu salib, menggantikan kita. Seperti firman Tuhan katakan, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita manusia ini sudah berdosa. Perbuatan apapun yang baik dalam hidup kita ini tidak dapat melayakkan kita masuk ke surga. Perbuatan baik kita tidak bisa menggantikan itu. Saudara, kalau hari ini ada polisi kasih saya tiket karena saya lewati lampu merah, lalu saya katakan pada polisi, Pak polisi, saya ini orang baik, saya pendeta. Kalau tidak percaya, tanya jemaat di Cornerstone, saya baik atau tidak. Saya tidak pernah berbuat jahat, maka ampuni saya. Apakah saya akan bebas? Tidak, karena perbuatan baik saya tidak dapat menghapus kesalahan saya. Melewati lampu merah, tetap harus membayar tiket. Jadi boleh dikatakan perbuatan baik apapun yang kita lakukan tidak sanggup untuk membersihkan kesalahan kita, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Rasul Paulus berkata, syukur kepada Allah karena karunia-Nya tak terkatakan, tak terlukiskan, indescribable. Mengapa dia katakan demikian? Inilah satu hadiah yang buat kita dengan pengorbanan Yesus yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Kenapa Paulus mengatakan tidak dapat dilukiskan? Ada 4 hal yang mau kita lihat pada hari ini. Yang pertama, karena naturnya. Ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai seorang raja di atas segala raja, tetapi dia lahir di kandang domba, ini bertolak belakang. Tetapi yang lahir di kandang domba itu berkuasa. Raja Herodes mendengar berita Yesus lahir, dia gemetar. Alkitab mencatat seluruh Yerusalem gemetar mendengar berita ada Yesus lahir dunia. Ketika kita berbicara bagaimana proses kelahiran Yesus dari seorang anak gadis atau anak darah virgin birth yang bernama Maria, disitulah ada satu mujizat di mana perempuan yang belum menikah tapi bisa hamil untuk seorang anak. Itu disebut dengan perempuan yang melahirkan anak yang suci, anak yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Naturnya tidak berdosa. Ketika kita menggambarkan pada mulanya ada firman, firman itu kemudian menjadi daging, dan firman itu sendiri adalah apa? Adalah Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Ini juga merupakan natur daripada Allah, firman dari daging, dan itu merupakan Allah.
Ketika kita melihat bagaimana dahsyatnya karya Tuhan Yesus, Ia hidup di dunia ini. Dia mati di atas kayu salib, tapi Dia bukan hanya mati, Dia dikuburkan. Bukan hanya dikuburkan, tapi Dia bangkit pada hari ketiga. Bahkan setelah 40 hari Dia di dunia ini, Dia naik lagi ke surga. Itu membuktikan bahwa Dia adalah berkuasa. Naturnya penuh dengan kuasa. Ketika Ia tidak mempertahankan statusnya sebagai Allah, Ia menjadikan seorang manusia menjadi seorang manusia yang hina. Ia mati untuk kita. Dia merendahkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Itulah natur daripada Tuhan Yesus. Dia merendahkan dirinya sama seperti manusia, menyelamatkan kita. Saudara, Paulus membayangkan semua ini dengan karunia-Nya yang tidak terkatakan. Saudara, kalau kita melihat sesuatu yang tidak terkatakan, maka kita akan ternganga. Begitu kira-kira. Gak bisa terkatakan apa-apa. Di luar dugaan kita. Sehingga kita tidak punya kata-kata untuk berkata tentang kuasa daripada Tuhan ini. Inilah hadiah yang akan kita terima pada hari ini, saudara. Inilah hadiah yang dibagikan buat kita pada hari ini. Hadiah ini melebihi semua yang kita miliki. Yesus lahir ke dunia ini. Yang kedua, mengapa Dia disebut hadiah yang tidak terlukiskan atau indescribable gift? Karena tujuan utama Yesus lahir, yaitu datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita. Ketika malaikat memproklamirkan kelahiran Yesus, jelas sekali Dia berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat. Disinilah kita melihat bahwa ada tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah menyelamatkan kita. Saudara, bukan berarti setiap minggu kita datang ke gereja langsung kita mendapatkan keselamatan. Bukan berarti kalau kita terlibat dalam pelayanan itu berarti kita selamat. Bukan. Ada banyak anak-anak yang mengaku anak Tuhan datang ke gereja beribadah, mungkin juga mendukung pelayanan Tuhan. Tapi Paulus ini katakan, nanti kalau suatu saat Tuhan datang, Dia bertanya, siapakah engkau? Aku tidak kenal engkau. Kenapa Dia tidak kenal? Karena di masa hidup kita tidak sungguh-sungguh menerima hadiah itu. Kita tidak sungguh-sungguh menerima keselamatan. Kita telah melakukan gereja seperti ajang pertemuan sosial. Di situ kita ketemu teman baik dan sebagainya. Padahal tempat pertemuan kita di gereja adalah bertemu dengan Tuhan. Nah, waktu kita bertemu dengan Tuhan, Dia adalah juru selamat kita. Dia yang menyelamatkan kita. Saudara, tujuan utama Yesus datang ke dunia bukan sekedar memberikan keamanan. Ada orang yang menganggap Yesus sebagai penjaga keamanan. Ini sebentar lagi mau Natal. Dia berdoa, Tuhan, saya mau pergi berapa hari, tolong jaga rumahku. Jadi Tuhan itu penjaga rumah. Tuhan itu kalau hanya datang untuk, kalau kita butuh, lagi sakit, datang kepada Tuhan. Ibu Susan cerita pada saya, dia datang ke dokter, dia share tentang Injil, share tentang Yesus kepada dokternya. Dokternya bilang, Tuhan itu barangkali capek kalau saya datang pada dia, biar dia istirahat dulu. Nanti kalau saya butuh apa-apa baru cari dia. Nah, dia mau datang pada Tuhan, mau datang pada Yesus kalau butuh apa-apa. Setelah kalau kita sebagai orang tua punya anak kita datang kepada kita hanya karena butuh. Kalau dia tidak butuh, tidak ingat kita, kira-kira perasaan kita bagaimana? Kira-kira hati kita itu bagaimana?
Kalau dia lagi memerlukan ini, baru datang pada kita. Kalau dia butuh pertolongan, baru datang pada kita. Kalau enggak, sayonara, papa, mama, tunggu ya, nanti kapan-kapan baru bisa. Sedih bukan? Tuhan Allah itu demikian. Kalau kita datang kepada dia hanya karena butuh, hanya karena mau doa pada dia, terbayangkan kalau hanya karena sakit kita datang kepada Tuhan baru rajin beribadah. Kalau sudah sembuh lupakan Tuhan. Kalau Tuhan itu kita bisa menganggap seakan-akan Tuhan itu seperti sifat manusia. Tuhan itu lebih suka orang-orang yang sakit bukan, supaya banyak yang datang pada dia. Kalian sakitlah semua, sering-sering datang kepadaku. Tapi Tuhan kita baik, saudara. Tuhan tidak mau demikian. Tapi kita perlakukan Tuhan itu kalau kita butuh. Padahal dia adalah hadiah yang paling besar di dunia ini. Dia datang mau menawarkan kita. Dikatakan terimalah dia sebagai juru selamat. Tuhan juga bukan datang, Yesus bukan datang sekedar memberikan kekayaan pada kita. Saudara, hari ini banyak orang kaya. Duitnya juga banyak. Tapi ada banyak orang-orang kaya, mereka juga tidak merasa nyaman. Sama-sama harus pakai masker, bukan? Sama-sama juga harus jaga jarak, bukan? Bahkan sama-sama bisa terserang penyakit. Saudara, yang paling penting adalah keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya sekedar sembuh dari penyakit, bukan. Jadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak harus selalu sehat. Mungkin bisa kita sakit. Kita juga mungkin tidak harus menjadi kaya raya. Tetapi kita sudah memiliki apa? Memiliki keselamatan daripada Tuhan. Makanya kalau ada pendeta atau gereja mengajarkan, kalau engkau percaya pada Tuhan Yesus, engkau jadi kaya raya, tidak pernah sakit, bahkan flu pun tidak pernah ada, apalagi batuk-batuk, asam urat dan sebagainya. Itu pengajaran yang salah. Kita akan mengalami, kita tetap manusia, tetapi di dalam Tuhan kita ada keselamatan. Saudara yang saya kasih Tuhan, oleh sebab itu, maka sebenarnya tuntutan daripada Tuhan Yesus, dia tidak banyak menuntut pada kita. Dia ingin katakan, aku datang ke dunia ini mau memberikan keselamatan. Maka malaikat-malaikat itu berkata, memproklamirkan, jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat bagi setiap umat manusia di kota Daud. Itu sebabnya maka jangan sampai keliru. Jangan tunggu. Tunggu itu belum tentu, karena kita tidak tahu apa terjadi besok. Kita tidak tahu sekarang. Hidup kita begitu rentan di dunia ini. Kita masing-masing tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi yang pasti kita tahu hari ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah hari ini di dalam hidup kita ini sudah menerima hadiah yang terbesar itu? Hadiah yang tidak terkatakan itu. Apakah dalam hidup kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Kalau masih sekedar hanya ikut-ikutan teman datang ke gereja, hanya sekedar terlibat dalam pelayanan, hanya sekedar bertemu dengan teman, kita perlu bertobat. Sia-sia waktu kita itu kita habiskan. Kita perlu menerima dia sebagai juru selamat. Di dalam Alkitab kita, khususnya surat Efesus pasal 2 ayat 1. Saya bacakan buat kita sekalian. Efesus pasal 2 ayat 1 berbunyi demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dari dosamu. Dahulu kita sudah mati karena pelanggaran dosa-dosa kita.
Kemudian kita lompat ke ayat 10. Di ayat 10 mencatat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dahulu kita sudah mati, tetapi karena Yesus datang ke dunia ini sebagai hadiah yang begitu luar biasa itu, mati untuk kita akan hidup kembali dan hidup bagi Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus di dunia merupakan wujud hadiah dari Allah yang disebut sebagai anugerah. Allah mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita mengasihi Dia. Jadi kalau hari ini saudara katakan, saya ini latar belakangnya jahat, perbuatan saya masih belum stabil, apakah saya layak datang kepada Tuhan Yesus? Firman Tuhan katakan, sejak awal Ia telah mengasihi kita sekalian. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dan hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yang ketiga, karena Yesus memberikan anugerahnya. Saudara, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, pastilah biasanya itu ada hubungan. Orang lain itu ada, kita kenal, koneksi, dan ada alasannya. Misalnya kalau kita memberikan hadiah kepada istri atau suami atau anak-anak, karena mereka adalah suami, istri, anak-anak kita. Kemudian kalau kita berikan hadiah kepada tetangga, dia adalah tetangga. Kita berikan hadiah ke sesama teman-teman di gereja, dia adalah teman-teman kita. Ada hadiah. Ketika kita memberikan hadiah kepada orang yang tidak kita kenal, maka mungkin saja kita mau membuat amal bakti, sumbangan sosial, supaya Tuhan tanda kutip membalas kasihnya kepada kita. Jadi sisihkan uangnya, memberikan kepada bakti sosial. Ketika kita memberikan kepada korban banjir, korban gempa, letusan gunung Merapi, maka selain itu semuanya itu merupakan pemberian kepada orang-orang yang tidak kita kenal, bersifat sumbangan, yang dikatakan dengan sumbangan sukarela. Tetapi belakangan orang salah kaprah. Ketika mereka memberikan semuanya itu, ada videonya, direkam supaya dunia tahu bahwa dia sedang memberikan kepada orang-orang yang sedang kena bencana alam. Supaya banyak orang melihatnya, supaya banyak orang memuji dia. Oh, dia baik sekali, dia telah memberikan persembahan atau bantuan kepada gunung berapi, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Padahal saudara, yang diberikan mungkin 1/1000% dari segala harta kekayaannya. Beda dengan apa yang Yesus berikan pada kita. Beda dengan apa yang Allah berikan pada kita. Dia berikan kepada kita merupakan anugerah, anaknya yang satu-satunya. Itu berarti sangat mahal harganya. Saudara, kalau hari ini kita katakan Tuhan itu tidak mengasihi saya, kita sangat dosa besar. Tuhan begitu mengasihi kita sampai Dia tidak menganggap anaknya itu sebagai anaknya sendiri. Dia rela korbankan anaknya untuk kita. Anak tunggalnya untuk kita. Saudara yang saya kasih Tuhan, ini membuktikan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Kita ada di ruangan ini dengan
umur yang berbeda-beda. Yang saya tahu ada salah seorang saudara kita sudah masuk umur 90, melewati hampir sebentar lagi mungkin 1 abad. Luar biasa kan? Tuhan berkati. Ini semua merupakan berkat Tuhan yang begitu melimpah anugerah. Kita juga dengan umurnya masing-masing yang berbeda-beda. Semuanya itu merupakan anugerah Tuhan. Dan hari ini umur kita tidak menentukan masa depan kita. Yang menentukan masa depan kita adalah waktu kita masih hidup di dunia ini. Apakah kita telah sungguh-sungguh memakai anugerah yang Tuhan berikan pada kita itu, simpan dalam kehidupan kita, kemudian menerimanya baik-baik, dan menjadi hidup kita sebagai juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 4 berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat atau anugerah, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita. Kita manusia masih bisa pelit-pelit, tapi Allah tidak pernah pelit kepada kita. Itu perlu kita garis bawahi. Itu sebabnya saudara yang saya kasih Tuhan, jangan suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi. Yang terakhir, yang keempat, karena dampak dari hadiah tersebut sangat mempengaruhi hidup kita. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita menerima sebuah hadiah dari seorang teman? Kita merasa senang, kita merasa bahagia. Ketika kita membuka hadiah itu, kita merasa lebih senang lagi. Apalagi tahu bahwa hadiah itu yang kita paling inginkan. Apa hadiah yang paling besar yang pernah saudara terima dari teman-teman Anda atau di dunia ini? Mungkin pernah terima sebuah hadiah berupa mobil baru dari anak yang tercinta, atau rumah baru dari menantu terbaik, atau tiket bisnis jalan-jalan ke luar negeri selama 2 bulan, hotel yang berbintang 6 atau 7 dari orang-orang yang kita kasih, anak, menantu, cucu. Lalu dibandingkan dengan hadiah yang diberikan oleh Tuhan Allah, yaitu anaknya yang tunggal yang memberikan keselamatan kepada kita, itu tidak ada paranya. Hadiah yang diberikan oleh orang-orang dekat kita itu hanya sifatnya sementara. Habis kita bertapasya 2 bulan, habis pula kesenangannya. Kita bisa tinggal di rumah tersebut, tapi kalau suatu hari dipanggil oleh Tuhan, kita tidak bisa nikmati. Jangankan dipanggil, sakit saja kita tidak bisa menikmati rumah yang mewah, apalagi mobil yang mewah. Tapi ada satu hadiah yang ditawarkan kepada kita pada hari ini. Hadiah yang tak terhingga, hadiah yang tak terkatakan, hadiah yang tak terlupakan, hadiah yang tidak terlukiskan, yaitu Yesus yang lahir ke dunia. Efesus pasal 2 ayat 5 dan 6 disitu katakan, Dia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dahulu kita semestinya mati, tapi begitu kita menerima hadiah, kita menjadi hidup. Efesus 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Luar biasa. Selain kita diberikan hidup, kita juga ditempatkan bersama-sama dengan Dia di surga dengan menerima hadiah yang istimewa ini. Efesus pasal 1 ayat 7, sebab di dalam Dia
dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Inilah hadiah yang ditawarkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, saya kasih Tuhan, hari ini engkau datang ke tempat ini, dan saya jamin bukan kebetulan. Di antara kita ada banyak kesibukan, di antara kita rumahnya juga jauh dari sini. Tapi kalau Anda sudah melangkah ke tempat ini, ada satu berita yang saudara harus bawa pulang. Bahwa hari ini Yesus lahir ke dunia ini. Ini merupakan hadiah yang terbesar buat kita sekalian. Maka firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya untuk kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau hari ini kita pulang, belum ada Yesus dalam hidup kita, kita harus menyesal seumur hidup. Itu sebabnya saya menantang kita semuanya. Sekarang juga kita katakan dalam hati kita masing-masing, aku mau percaya Yesus sebagai juru selamat. Engkaulah hadiah yang paling besar dalam hidupku. Aku tidak perlu banyak harta. Aku tidak perlu menjadi orang yang kaya di dunia ini. Aku tidak perlu naik mobil yang mewah. Tapi aku perlu Yesus menjadi juru selamat. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, sekaligus yang mengasihi kami, yang telah mengorbankan anakmu yang tunggal buat kami. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada siang hari ini. Kami membawa segala permasalahan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau sumber kasih, Engkau yang dapat membuka semua persoalan, dan Engkau yang membuat kami menyelesaikan semua persoalan. Tuhan, jikalau di antara kami pada hari ini belum percaya kepada Engkau sungguh-sungguh, Tuhan, Engkau buka hati kami lebar-lebar, supaya kami boleh menerima Engkau sebagai juru selamat, sebagai hadiah yang paling besar, yang paling baik, yang paling istimewa, yang tidak terkatakan, yang tidak terlukiskan. Begitu luar biasa. Tuhan, jangan biarkan kami menunggu. Jangan biarkan kami selalu mengundur-undur, sehingga nanti saja tidak kesempatan lagi untuk menerima hadiah tersebut. Tuhan, kami mau berterima kasih kalau di antara kami sebagian sudah menerima Engkau sebagai juru selamat. Itu berarti kami semua sudah mendapatkan hadiah tersebut. Terima kasih kepada Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah kami yang belum, Tuhan, izinkan kami supaya kami boleh segera mendapatkan kasih dengan membuka hati kami lebar-lebar menerima kasih. Bahkan ketika kami pulang ke rumah, kami akan ceritakan berita ini kepada orang-orang bahwa ada hadiah yang besar di akhir tahun ini, yaitu Yesus lahir ke dunia ini. Engkau juga, teman-temanku juga, familiku juga, sanak famili saudara juga harus menerima hadiah tersebut. Dengan dengar doa kami, Tuhan, dengar doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.